Yang lain Palestina alam berasal dari keturunan Ismail, agama Islam dari keturunan Ismail. Sedangkan yang agama Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi berasal dari keturunan Isa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama kita dengar Nabi Yesaya bilang begini, betapa indahnya melihat dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, alam itu raja. Dan Nabi Yesaya waktu menulis surat nanti, orang Israel, bangsa Israel itu baru bebas dari pengasingan, dari penjajahan Babylon, penjajahan Assyria. Waktu bangsa-bangsa penjajah masuk serang Yerusalem, mereka serang Yerusalem, lalu mereka runtuhkan bait Allah. Bait Allah Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo, bait Allah yang megah diruntuhkan oleh bangsa Assyria dan juga bangsa Babylon. Lalu bukannya runtuhkan itu bait Allah, tetapi mereka juga membawa semua orang laki-laki yang kuat dijadikan budak untuk mengemban Babylon. Lalu berharap pada membangun benteng Babylon. Benteng Babylon mereka bangun dengan maksud supaya benteng itu bisa sampai di langit. Jadi mereka menunjukkan bahwa mereka itu lebih berkuasa dari Allah. Kalau mereka merencanakan untuk membangun satu benteng yang bisa tembus sampai di langit. Lalu waktu itu mereka hanya berbicara satu bahasa. Koda bahasa umum. Tetapi karena mereka punya kesombongan untuk bisa membangun melebihi Tuhan, lalu Tuhan kacau balau bahasa lain. Dari koda kagetnya dan tidak mengerti satu sama lain. Tidak mengerti satu sama lain, artinya mereka bukan membangun itu benteng, tetapi meruntuhkan itu benteng. Jadi setelah mereka pulang, Tuhan membebaskan mereka dari Babylon, dari Assyria. Mereka pulang ke tanah air mereka di Yerusalem, Israel. Lalu Nabi dia beritakan kabar gembira. Dia bilang, sebelumnya itu kita punya raja yang menguasai kita itu buat sembarang, cerita kita sembarang. Jadi sekarang diberitakan bahwa Tuhan telah membawa kita kembali ke kita daerah sendiri dan Tuhan akan menjadi raja kita. Jadi raja kita yang bukan tadi yang biasa yang menolong, tapi sekarang raja kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memerintah. Jadi pernyataan Nabi Yesaya ini sama dengan apa yang dikatakan dalam surat kepada orang-orang Ibrani bacaan kedua. Bacaan kedua dia bilang begini, setelah zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara putranya. Mau Tuhan kodak lewat para nabi. Kalau kita baca ya perjanjian lama, biasa dikatakan begini, bersabdalah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Atau Nabi Yeremia berkata begini, Tuhan katakan begini, bertualah kodak lewat nabi-nabi. Lalu surat kepada Ibrani dia katakan, pada zaman akhir Tuhan bukan kodak dengan perantara mata ikan, bukan pakai formulah, tetapi Tuhan kodak langsung lewat putranya sendiri. Jadi putranya dia lahir sebagai anak Allah. Lalu dia katakan putranya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dari bacaan kedua himne untuk Tuhan Yesus. Dan kita kenal himne guru kita nyanyi untuk puji guru-guru ibu-ibu.
Lalu bacaan kedua himne, pujian untuk Tuhan Yesus. Jadi dia datang ke dunia, diutus oleh Bapanya sendiri, lalu dia bilang begini, sebelum-sebelumnya itu Bapa Allah tidak pernah bilang bahwa dia panggil satu malaikat, satu malaikat itu dia anak. Tidak pernah. Tapi dia bilang begini, karena kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia katakan, putrakulah engkau telah kuputrakan pada hari ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi putraku. Nah itu. Dan ketika ia membawa pula putranya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi semua malaikat, semua manusia harus menyembah dia. Kalau malaikat juga sembah Tuhan Yesus, apa hari kita yang kita juga harus menyembah Tuhan Yesus. Jadi tidak kalau sembah Tuhan Yesus kita mentia. Kalau kita sembah masuk ke gereja atas nama Bapa pertama. Bahwa sebelum dari Tuhan Yesus, nanti perlu ini balik dulu. Main sabar raja. Jadi di kenapa kita merayakan Natal kelahiran Yesus, tabernakel pertama Maria. Maria adalah tabernakel pertama yang mengandung Yesus. Dan Yesus pula pertama dia Maria kandungan Maria Lumona. Jadi Maria tabernakel yang pertama. Lalu tabernakel yang kedua kita ini. Jadi Tuhan Yesus kita sudah dari kalau kita masuk gereja. Tabernakel itu boleh langsung ini bukan butuhnya. Dari buku gereja kita pakai. Jadi kita berlutut karena Tuhan Yesus ada di sana. Kalau malaikat juga bisa menyembah dia, maka kita sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia ciptaannya harus menyembah dia. Lalu dalam bacaan Injil hanya menopang kemarin, kita menopang rayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia. Lalu hari ini kita rayakan kelahiran Yesus sebagai Allah, keilahian Tuhan. Pada bulannya adalah Sabat, dan Sabat itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabat itu adalah Allah. Sabat itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabat itu adalah Allah. Yohanes Marino, gue segalanya tau, gue lahir pun tapi nampu, lahir di Moreau. Padahal Yesus Yohanes Ali, waktu Maria tunjuk Elizabeth, Yohanes sudah beberapa bulan di dalam kandungan. Dari Yohanes Yesus kaki, tapi Yohanes Marino, dia itu sudah ada sebelum saya. Lalu sampai Yohanes katakan dia itu bersama-sama dengan Allah. Sabda itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat sabda yang adalah Yesus. Dan Yesus itu sekarang dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau dia katakan, tetapi orang kepunyaannya bangsa Israel, di mana kedatangan Mesias Yesus pertama-tama ditujukan untuk selamatkan orang-orang Israel, mereka tidak menerima dia. Mereka tidak menerima dia. Jadi mungkin karena itu maka sampai sekarang selalu terjadi perang, tidak ada damai. Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Allah, sebagai penyelamat. Jadi bangsa Israel yang kebanyakan agama Yahudi. Jadi agama Yahudi karakter Mesias Moro, penyelamat Moro. Kita orang Kristen, kita percaya bahwa Mesias penyelamat yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu sudah tiba, sudah lahir dalam diri Yesus Kristus. Tapi kata Yahudi Israel ini bukan, masih menunggu Mesias yang lain. Dan Mesias sudah Moro. Sehingga Injil bilang, bacaan bilang, mereka Yesus lahir untuk mereka, tapi mereka tidak mau terima. Mereka masih tunggu Mesias. Jadi sampai kapan Mesias datang untuk mereka, kita juga tidak tahu. Dan mereka tolak Yesus sebagai anak Allah, tolak Yesus sebagai penyelamat.
Jadi kalian bisa lihat video TV atau yang internet tentang perang antara Israel dan Palestina. Perang dari dulu, perang rebutan atau rebut itu tanah meter kilau, bukan rebutan. Tapi kita mengalami perang yang biasa-biasa. Kita terus tanah kita sulit perang dengan kumpul kan. Tapi itu dari merebut warisan dari bangsa Palestina dengan bangsa Israel. Dari bangsa Palestina dia kita Yona terhadap Filistin itu bangsa Israel. Dulu kita tahu dalam kitab suci Abraham anak kedua, paling pertama anaknya naruh Ismail, anak kedua naruh Ismail Isa. Isa paling yang sah, paling tak bisa dua kalau menjadi kemudian Daripada bisa dua telur. Jadi Abraham paling pertama bernama Sarah, paling yang sah. Lalu Sarah dengan budak atau itu bantu penarungan Hagar. Lalu Sarah dengan lain bahu mandul ke. Jadi namanya Abraham. Namanya gue umur, gue tahu mau di umur, mau tahu ketika keturunan tidak aman. Lebih baik memang keturunan budak, bukan ini ayah anak menjadikan keturunan. Dari Abraham tertidur dengan budak dari Hagar, lalu lahirlah Ismail lahir. Bahwa Ismail lahir bahwa bela kesukaan, bela kemana saja. Utus 3 orang malaikat datang, bilang, Sarah engkau nanti punya anak. Abraham engkau nanti punya keturunan dari istrimu yang sah. Lalu Sarah waktu itu sudah tua tetapi bisa melahirkan anak. Lalu waktu Ishak lahir, Sarah mulai geria Hagar lahir. Jadi karena Hagar punya anak dari Abraham, lalu Abraham perhatikan lebih banyak Sarah, Hagar yang punya anak, budak yang punya anak. Lalu Sarah cemburu. Baik yang sangat memperhatikan kalau budak cemburu, lalu dia usir itu Hagar dengan anaknya Ismail. Dan mereka usir mereka dari rumah, lalu mereka pergi berdua dengan anaknya pergi ke padang belantara orang dulu. Lalu melek. Jadi yang lain Palestina alam Palestina berasal dari keturunan Ismail. Agama Islam dari keturunan Ismail, sedangkan yang agama Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi berasal dari keturunan Isa. Jadi benda itu tahu. Lalu waktu terjadi perang Babilonia, Babel, dan Assyria, setelah orang Israel itu keluar semua ke pembuangan Babel. Lalu tanah di Palestina kosong. Lalu orang-orang Islam bantu masuk dari itu di Homelambo Kafir Nunate. Lalu waktu orang Israel kembali dari pembuangan, tanah kami ini kenapa dia tubuh? Kalau Palestina waktu kami masuk enam, dari Palestina katakan bahwa tanah ini kosong, jadi kami datang tinggal di sini, ini kami tanah. Kalau Israel bilang ini warisan dari bapak kami Abraham. Yang kita suci warisan kami. Dan Palestina juga kalau warisan kami juga anak dari Abraham. Tidak bawa itu berhukum aja. Jadi mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias sampai sekarang. Dan mereka masih menunggu Mesias yang baru datang selamatkan mereka. Jadi bukti karena itu perang terus tidak ada damai. Padahalnya kita suci orang bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Itu banyak kita suci orang nama akan ada damai bagi bangsa Israel. Satu kali damai lain. Jadi karena Mesias
datang di tengah mereka, tetapi mereka tidak menerima. Tapi perang dari Israel, lalu perang ayat kemudian ke Rusia akan negara Rusia yang sementara perang kali itu. Ukraina. Jadi Rusia juga orang Katolik, Ukraina juga orang Katolik. Jadi Rusia atau gerindra untuk Ukraina itu merdeka. Dulu kita di bawah jajahan Ukraina. Saya tidak rebut itu pulau terus. Barangkali tanah. Jadi orang berperang hanya untuk memiliki harta dunia. Maksudnya penuhan. Baca malu. Orang berperang untuk memiliki harta dunia, pada harta dunia dia hanya sementara. Jadi kalau tidak sampai dia punya kita hanya karena harta dunia ini nanti mata pesnya tapi tanah yang bukan teruang. Jadi tapi lain. Rasul ini kita dia pakai kau. Jadi kita hidup harus mewariskan hal-hal yang baik kepada anak dan cucu kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita mungkin kita pikir nanti ke mata bahasa yang kayak kasih berkumpul ngomong mangkel lokal ngomong di besar kayak. Tapi kita harus pikir sebagai orang Katolik, orang Kristen, setelah kematian kita masih punya hidup setelah kematian. Pengadilan terakhir. Jadi ajaran Kristen, ajaran Katolik mengatakan bahwa hidup atau kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah awal dari hidup baru. Hidup baru di surga. Lalu tadi yang termasuk surga termasuk peah. Lalu nanti ada kematian abadi. Jadi ada kehidupan abadi, tetapi juga ada kematian abadi. Waktu kita lahir, juga lahir 2 kali. Lahir 2 kali, mati juga 2 kali. Kelahiran pertama waktu kita lahir dari mama kita sendiri. Waktu mulai sebagai anak Nabi Yesus lahir di Kelopong, kelahiran pertama. Lalu kelahiran kedua, kelahiran untuk kehidupan yang kekal. Waktu kita mata, lahir untuk kehidupan kekal. Lalu kematian juga ada 2 jenis kematian. Pertama kematian waktu kita mata, dari mata biasa. Kita mata nanti mata lahan. Masalah. Suatu saat kita akan mati, semua orang akan mati. Tidak ada orang yang menghindari kematian. Lalu kematian kedua, kematian kekal. Tidak semua orang masuk dalam kematian kekal. Begitu juga tidak semua orang masuk dalam kehidupan kekal. Dari kehidupan kekal hanya orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kematian kekal bagi orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dari kita hidup tidak rohani, maka kita mati. Tapi masih ada kematian yang kedua. Jadi kematian kedua adalah lebih mekok. Boleh itu mari kembali, boleh. Jadi kita suci katakan dari Yohu waktu perumpamaan itu waktu Yesus hari tentang Lazarus, perumpamaan tentang orang miskin Lazarus. Jadi Lazarus orang miskin dan duduk di depan, satu orang kaya buat pesta. Lazarus itu hanya makan dari ramah-ramah aneh yang jatuh dari meja. Lalu waktu orang kaya itu mati, dia dikuburkan. Lalu waktu Lazarus mati, dikuburkan, lalu tiba-tiba orang kaya itu masuk neraka. Lalu dia lihat di atas Abraham dengan Lazarus duduk sama-sama di surga. Lalu dia bilang, Bapak Abraham, memari Lazarus pino itu kalau dia gotel untuk kemarahannya. Lalu Abraham bilang,
Waktu di dunia engkau sudah bahagia, engkau ingat diri, engkau sudah makan minum enak-enak, sekarang merasa harus bahagia. Lalu kalau begitu, mari masa harus bodoh kali-kali marine keluarga orang supaya mau ke samsara, supaya kalau mata masuk ke tempat yang mau. Lalu Abraham mengaku para nabi sudah dikirim ke sana untuk beritakan kabar gembira, tapi mereka tidak ikut. Kalau nabi-nabi yang dulu sudah beritakan, kalau nabi-nabi juga ada tangan lain, atau mati mau berada nabi juga ada tangan lain. Lalu Abraham bilang, dan juga di antara kita ada jurang yang begitu lebar. Nah, dia beli di saya dah lain, karena pilih sekali ini lain. Waktu SD dulu ada di Tengro, api neraka, api lagi itu. Nama saya Ile, dari gunung api kalau meletus, api yang api. Dari api neraka, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan api neraka setelah kita mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini dia katakan, dia menceritakan tentang kelahiran Yesus sebagai Allah. Jadi Allah itu ada di antara kita. Yesus dia lahir kembali ada di antara kita. Jadi pesta Natal kita bukan hanya mengingat kembali kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi kita menghadirkan kembali Yesus lahir setiap hari dalam hidup kita. Dan kalau Yesus selalu membaharui kelahirannya, kita juga harus membaharui hidup kita. Kelahiran kembali menjadi orang Kristen. Jadi waktu kita baptis, kasih modal air baptis menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau waktu Natal kita juga rayakan kelahiran kembali supaya Yesus itu menyucikan hati dan batin kita setiap saat. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada dulu sekarang dan amin. Amin. Mari kita berdiri untuk mengaku iman dan kepercayaan kita.